Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita tiba di hari ke-27 di 2021, sahabat yang keempat. Dan hari ini kita belajar perkataan keempat Tuhan Yesus di kayu salib. Terambil dari Markus 15 pada ayatnya yang ke-34, Alkitab berbunyi, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah teriakan yang mungkin kita bisa dibilang paling frustasi bagi seorang Yesus. Saya ulangi, ini mungkin dalam sejarah hidup Yesus sebuah kalimat yang keluar yang menyatakan betapa frustasinya Yesus. Kenapa saya bisa memakai kata frustasi? Sebab ini sesuatu yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh Yesus. Bayangin, dia berkata, Allahku, kenapa engkau meninggalkan saya? Seumur hidupnya dia punya hubungan yang dalam dengan Bapaknya. Dan hari itu Allah Bapa memalingkan wajahnya. Memalingkan wajahnya, dan itu bagi Yesus frustasi terbesar dalam hidupnya. Kebanyakan kita frustasi karena tidak punya uang. Bagi anak-anak muda frustasi karena cintanya bertepuk sebelah tangan atau patah di tengah jalan. Bagi beberapa orang frustasi mungkin karena tidak naik jabatan atau semacamnya. Dengarkan, pernahkah Anda dalam hidupmu frustasi waktu Allah terasa jauh dan tidak engkau dekat denganmu? Yesus frustasi karena Allahnya meninggalkannya. Allahnya memalingkan wajahnya dari hidupnya. Ini harusnya menjadi perenungan Anda dan saya, bahwa harusnya yang bisa mendatangkan frustasi terbesar dalam hidup kita adalah waktu ketiadaan hadirat Allah. Coba renungkan hal ini dalam-dalam, sehingga pada akhirnya kekristenan kita tidak melangkah dan dikuasai oleh keadaan. Kenapa Yesus sampai sefrustasi demikian? Alkitab berkata Allah memalingkan wajahnya. Kenapa Allah memalingkan wajahnya? Karena Yesus mengambil semua dosa manusia, dosa satu isi dunia di dalam hidupnya, untuk dipakukan di kayu salib bersama dirinya. Dan detik dia membawa seluruh dosa manusia dengan mengorbankan dirinya sebagai alat pendamaian. Detik itu Allah memalingkan wajahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran pertama saat ini, jangan main-main dengan dosa. Dosa bisa membuat Anda kehilangan hubungan yang dalam dengan Bapa. Sekali Anda bertobat, pastikan hidupmu lurus ke depan. Kalau jatuh, bangun lagi. Dan jangan biarkan dirimu dikuasai oleh dosa. Mulai hari ini, jangan lagi beri kesempatan buat iblis. Jangan lagi mengikat persahabatan dengan dunia ini dalam bentuk apapun. Pastikan hidup kita benar-benar hanya untuk Tuhan. Pastikan hidupmu dan hidupku adalah agen-agen kebenaran Tuhan. Kita harus menyatakan kebenaran lewat hidup kita. Kebenaran yang Yesus telah hadiahkan kepada kita lewat segala pembacaan firman Allah, lewat segala khotbah-khotbah yang disampaikan, lewat segala apa yang telah Bapa nyatakan kepada kita. Jangan main-main dengan dosa, Bapak Ibu. Waktu Yesus mengambil dosa, Bapa saja boleh memalingkan wajahnya. Apalagi Anda dan saya terjebak dalam dosa. Pikirkan ini baik-baik. Jangan sampai Anda tidak lagi merasakan arti dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Pelajaran kedua dari pernyataan ini bagi gereja, seperti yang saya sudah katakan di awal, mari jadikan hubungan dengan Tuhan itu segalanya. Tidak boleh ada yang lain. Hubungan dengan Tuhan harus di atas segalanya. Lihat, Yesus frustasi karena hal itu. Begitu Bapa memalingkan wajahnya, dia teriak, kenapa engkau meninggalkan saya? Pastikan itu juga ada di dalammu dan di dalamku, bahwa hubungan dengan Tuhan lebih daripada segalanya. Anda tidak lagi santai-santai. Hari ini saya berdoa supaya dalam nama Yesus, setelah Anda dengar khotbah ini, Anda tidak lagi santai-santai melewati satu hari tanpa Tuhan. Itu tidak lagi, itu adalah kemarin. Hari ini tidak. Doa membaca firman Allah, menyembah, doa membaca firman Allah, beribadah, bersaksi, ada merupakan sebuah standar-standar hidup pada high priority yang akan terus kita lakukan everyday dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jangan taruh hubungan dengan Tuhan nomor 2, 3, atau 4, atau 5, dan seterusnya. Pastikan itu nomor 1. Pastikan bahwa ketiadaan Tuhan adalah hal yang paling membuat kau depresi besar dalam hidupmu. Tuhan menolong Bapak Ibu semua. Lewat khotbah ini,
Anda dan saya bongkar mesbah yang lama. Pastikan hubungan dengan Tuhan di atas segalanya. Dan jangan main-main lagi dengan dosa. Dosa dapat menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan menolong Bapak Ibu semua. Mari jadikan hubungan dengan Tuhan adalah yang paling berarti di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Tuhan berkati. Bapa di sorga, berkati semua telinga yang mendengar khotbah ini. Diberkatilah mereka. Kami tidak main-main dengan dosa. Dan yang kedua, kami sungguh-sungguh menjadikan hubungan dengan Tuhan di atas segala-galanya. Diberkati setiap mereka yang mendengarkan khotbah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.